Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Pastor Yahya Iskandar dalam serial video-video yang membahas kontroversi-kontroversi di seputar kematian hingga kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Video yang ketiga ini masih melanjutkan video yang kedua yang sedang membahas tema salib bukanlah penderitaan terhebat, Yesus Kristus, chapter yang kedua. Maka untuk video yang ketiga ini saya beri judul salib bukanlah penderitaan terhebat Yesus Kristus, chapter yang ketiga. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembahasan kita dalam video kedua yang lalu telah tiba pada adanya kesamaan pokok pembicaraan pada teks-teks akhir Perjanjian Lama, yakni dalam Maleakhi 4 ayat 5 dan 6, serta teks awal Perjanjian Baru dalam Lukas 1 ayat 17, yaitu mengenai Yohanes Pembaptis dan prinsip pemulihan hati Bapa dan hati anak. Dalam Maleakhi 4 ayat 6, bagian akhirnya sangat jelas tertulis alasan atau tujuan mengapa Tuhan menginginkan terjadinya pemulihan hati Bapa dan hati anak, yaitu kita bisa lihat di sana, agar jangan aku datang dan memukul bumi sampai musnah. Agar jangan aku datang dan memukul bumi sampai musnah. Begitu pula dalam Lukas 1 ayat 17 juga tertulis untuk menyiapkan suatu umat yang telah dipersiapkan bagi Yahweh. Nah, saudara-saudaraku, tujuan Tuhan memberlakukan prinsip pemulihan hati Bapa dan hati anak adalah agar Tuhan tidak memusnahkan manusia di bumi ini. Sebaliknya, Tuhan dapat menyiapkan suatu umat yang benar-benar siap baginya. Dengan kata lain, cara yang dipilih Tuhan untuk mencapai tujuan agar manusia tidak musnah, tetapi justru menjadi umat yang siap baginya adalah melalui penerapan prinsip pemulihan hati Bapa dan hati anak. Nah, saudara-saudaraku, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan pemulihan atau pendamaian hati Bapa dan hati anak ini? Menurut logika sederhana, arti pemulihan ini adalah hati Bapa kembali dimiliki oleh anaknya dan hati anak kembali dimiliki oleh bapaknya. Itulah yang dimaksud dengan pemberesan atau pemulihan hubungan antara bapa dengan anak yang semula mungkin sudah rusak akibat perilaku dan sikap seorang ayah terhadap anaknya atau akibat perilaku dan sikap seorang anak terhadap ayahnya dalam sebuah keluarga. Lihat gambar ini saudaraku, ini adalah gambar hati bapa yang harus kembali kepada anak dan hati anak yang harus kembali kepada bapa. Dalam ilustrasi ini kelihatan hati bapa digambarkan lebih besar dan merah tua dibandingkan hati anak yang digambarkan lebih kecil dan merah muda. Lihat pula gambar ini saudaraku, ini adalah gambar dua buah hati, yaitu hati Bapa yang lebih besar dan merah tua, serta hati anak yang lebih kecil dan merah muda, yang terikat erat jadi satu dan tak terpisahkan lagi. Lihat juga gambar terakhir ini. Ini adalah gambar anak yang memiliki hatinya sendiri dan hati bapaknya. Juga gambar Bapa yang memiliki hatinya sendiri dan hati anaknya yang terikat jadi satu dan tak terpisahkan lagi. Saudaraku, gereja secara umum mempercayai bahwa tema utama keseluruhan kitab suci Kristen adalah keselamatan melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib yang memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Hal ini sebenarnya sama dengan tujuan dari prinsip pemulihan hati Bapa dan hati anak, yakni menghindarkan manusia dari kebinasaan dan mempersiapkan suatu umat yang benar-benar siap untuk turut memerintah bersama Tuhan 1000 tahun lamanya di bumi ini, serta selamanya berdiam di surga bersama Tuhan. Lihat gambar ini saudaraku, ini adalah gambaran pulihnya dan indahnya kehidupan surgawi sebagai hasil karya pendamaian Yesus Kristus yang mengembalikan hati Bapa Yahweh kepada kita, anak manusia yang ada di dalam Kristus, dan hati kita yang ada di dalam Kristus kembali kepada Bapa Yahweh. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena keselamatan itu semata anugerah Tuhan, bukan hasil karya kita manusia, maka perwujudan prinsip pemulihan hati Bapa dan hati anak ini tidaklah mungkin dapat dimulai oleh kita manusia yang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan, seperti tertulis dalam Roma 2 ayat 12 dan 23. Roma 3 ayat 12 dan 23. Semua orang telah menyimpang, mereka bersama-sama telah menjadi tak berguna, tidak ada yang melakukan kebaikan, seorang pun tidak, sebab semua orang telah berdosa dan kurang kemuliaan Tuhan. Karena itu, Yesus Kristus selaku anak
bersama dengan Bapak Yahweh selaku Bapa lah yang harus memperagakannya lebih dulu bagi kita. Itu artinya Tuhan sendirilah yang harus bertindak mewujudkan pendamaian itu. Bukan dengan bersandiwara, melainkan secara nyata dia harus benar-benar memperagakannya. Nah, saudara-saudaraku, ketika tindakan Tuhan itu kita ikuti dan selami dengan penuh penghayatan dan empati, maka kita pasti akan turut merasakan sesuatu yang menyesakkan dada kita. Betapa tidak, Tuhan dengan segenap ketulusannya rela mengalami derita yang sangat hebat hingga di luar nalar kita. Semua itu semata-mata bertujuan hanya supaya terjadi pendamaian antara surga dengan kita manusia. Lihat gambar ini saudaraku, ini adalah gambar kembalinya kepelukan Tuhan setiap anak yang terhilang akibat rusaknya gambar hati Bapa yang benar. Untuk lebih menyelami rasa sakit yang tak terkirakan itu, agaknya kita perlu lebih dulu mengelaborasi sebuah contoh dalam kisah nyata yang ada dalam kitab suci, agar dapat kita jadikan indikator tentang adanya rasa sakit yang luar biasa itu. Dengan begitu, ketika penghayatan dan empati kita terhadap indikator itu berhasil menyentuh titik kulminasinya, maka dapat dikatakan bahwa kita telah memperoleh bukti tentang adanya penderitaan Yesus yang terhebat, yang lebih menyakitkan daripada penderitaannya di kayu salib. Saudaraku yang terkasih, gambar hati Bapa Surgawi itu justru banyak terdistorsi akibat dari rusaknya gambar ayah bagi anak-anaknya di dalam keluarga. Padahal ketika Tuhan menciptakan keluarga yang dimulai dengan keluarga Adam dan Hawa, sebenarnya Dia ingin agar anak-anak Adam dapat memperoleh gambaran hati Bapa Yahweh yang sempurna dan baik itu melalui gambaran Adam selaku ayah mereka. Lihat gambar ini adalah gambar lukisan keluarga Adam dan Hawa setelah terbuang dari Taman Eden. Namun bagaimanapun juga, karena Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa, maka gambar Bapa yang baik dan sempurna itu pun sulit ditemukan lagi dalam keluarga-keluarga keturunan Adam. Para bapa atau ayah bahkan terkadang bersama dengan para ibu di dunia ini banyak memberi kerusakan kepada anak-anaknya. Dan kerusakan terbesar yang dialami seorang anak adalah akibat merasa tertolak oleh ayahnya yang semestinya menerima dirinya apa adanya. Lihat gambar ini saudara-saudaraku, ini adalah gambaran seorang ayah yang sedang merusak gambar Bapa yang baik dan sempurna dengan perlakuannya yang garang dan bengis terhadap anak-anaknya. Parahnya lagi, kerusakan itu semakin sulit diperbaiki. Karena apa? Karena kuasa dosa itu begitu kuat memengaruhi hati anak untuk gampang merasa tertolak, sakit hati, kepahitan, dan memendam akar pahit atau memendam dendam kepada ayahnya. Sulit menemukan hati anak yang luas, yang mampu mengasihi ayahnya dengan kasih sejati, dalam arti mampu memaafkan, mengampuni, dan menerima kembali ayahnya apa adanya. Nah, untuk itu, contoh yang paling pas menurut saya adalah hubungan antara Absalom dengan Daud, ayahnya. Lihat gambar ini, saudaraku, ini adalah lukisan Absalom, putra Daud, pemuda tampan dengan rambut panjangnya. Dari 2 Samuel 14 ayat 24, kita membaca pernyataan Raja Daud sebagai berikut. 2 Samuel 14 ayat 24, Raja Daud berkata, "Ajak ia langsung pulang ke purinya, jangan izinkan ia menghadap aku." Maka Absalom langsung pulang ke purinya, tidak menghadap raja lebih dulu. Pernyataan tidak langsung dari Raja Daud ini membuat Absalom merasa tertolak hebat. Sebab Raja Daud sekalipun telah memanggil pulang Absalom dan membebaskan Absalom dari status buronannya akibat pembunuh Amnon, saudara tirinya yang telah memerkosa adik kandungnya, namun raja tetap tidak mau ditemui oleh Absalom, padahal ia anaknya. Bagi Absalom tidak diizinkannya untuk melihat wajah ayahnya, sama saja dengan menolak keberadaannya di dalam istana. Percuma saja ayahnya memanggilnya pulang dari pelarian, sebab Absalom tetap tidak merasakan adanya pengampunan penuh dari ayahnya. Rasa tertolak ini bukan saja menoreh luka yang menganga dalam hati Absalom, tetapi juga membuat harga dirinya hancur tercabik-cabik oleh ayahnya. Sementara bagi Raja Daud, keputusannya yang dilematis itu sebetulnya sedang membuktikan kepada seluruh kerajaan Israel bahwa dirinya adalah raja yang adil, sekalipun yang bersalah
adalah anak kandungnya, namun hukuman harus tetap tuntas dijalankan olehnya. Lihat gambar ini saudaraku, ini adalah lukisan Raja Daud, Raja Israel Raya yang penuh kasih, namun adil dalam menghukum Absalom anaknya sampai tuntas. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena keterbatasan waktu, maka video yang ketiga dengan judul Salib bukanlah penderitaan terhebat Yesus Kristus chapter yang ketiga ini, kita cukupkan dulu sampai di sini. Dalam video yang keempat, nanti saya akan lanjutkan kembali pembahasan mengenai rasa tertolak Absalom yang menggoreskan luka batin yang menganga dan menanamkan akar pahit serta dendam kesumat terhadap ayahnya. Karena itu, video yang keempat ini akan saya beri judul Salib bukanlah penderitaan terhebat Yesus Kristus chapter yang keempat. Jika melalui video ini saudara merasa diberkati, silahkan share kepada teman-teman saudara dan jangan lupa subscribe-nya juga ya saudara. Sampai jumpa pada video yang keempat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.